Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Atika Rahayu, NIM 19030221, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang analisis kelayakan usaha itik petelur. Itik merupakan salah satu ternak unggas yang dapat diandalkan sebagai sumber protein hewani, yaitu daging dan telur, yang memproduksi sebagai protein hewani bagi masyarakat. Itik lokal merupakan plasma nutfah yang menyimpan sejuta potensi sehingga perlu terus digali. Itik petelur adalah itik yang dipelihara terutama untuk menghasilkan telur itik. Itik petelur adalah bangsa itik yang memiliki produktivitas telur tinggi, sedangkan produksi daging cukup rendah. Secara umum, itik petelur bertubuh ramping, kecil dengan daging yang kurang tebal. Daya konversi pakan daging rendah, konversi pakan menjadi telur tinggi. Ras itik petelur terdiri dari beragam jenis yang sebagian berasal dari luar negeri. Itik asli Indonesia disebut Indian Runner atau Indische Lupen. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek analisis kelayakan usaha itik petelur. Yang pertama, aspek produksi, yang kedua, aspek ekonomi, dan yang ketiga, aspek finansial. Aspek produksi adalah aspek perencanaan bisnis yang menjelaskan proses produksi termasuk teknis atau operasional dan teknologi yang digunakan sampai produk atau jasa tersebut diterima konsumen. Aspek produksi meliputi tenaga kerja, luas kandang, pakan itik, iklim, obat-obatan, dan jumlah ternak. Aspek ekonomi adalah aspek yang membahas tentang biaya pengeluaran dan pemasukan dari usaha itik petelur. Aspek ekonomi meliputi biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel, penerimaan, dan pendapatan. Selanjutnya adalah aspek finansial. Aspek finansial bertujuan untuk menghindari keterlanjuran investasi yang memakan dana besar yang ternyata justru tidak mampu memberi keuntungan secara ekonomi. Beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis aspek finansial yaitu: yang pertama yaitu analisis revenue cost ratio, merupakan perbandingan antara total penerimaan pada masing-masing usaha tani atau ternak dengan total biaya. Analisis ini memiliki kegunaan dalam suatu usaha untuk mengetahui besarnya penerimaan untuk setiap rupiah yang dilakukan dalam usaha tani atau ternak. Semakin besar nilai R atau C, semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang dijalankan. Untuk rumus analisis revenue cost ratio yaitu R per C sama dengan total penerimaan penjualan produk per total biaya. Yang kedua adalah benefit cost ratio. Benefit cost ratio adalah perbandingan antara present value, manfaat dengan present value biaya. Dengan demikian, benefit cost ratio menunjukkan manfaat yang diperoleh setiap penambahan Rp1 pengeluaran. Analisis ini memiliki kegunaan untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek. Apabila benefit cost ratio sama dengan 1, maka usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi, sehingga terserah kepada penilai mengambil keputusan dilaksanakannya atau tidak. Apabila benefit cost ratio kurang dari 1, maka usaha tersebut merugikan sehingga lebih baik tidak dilaksanakan. Rumus di atas merupakan rumus untuk mencari dari analisis benefit cost ratio. Yang ketiga yaitu break-even point. Break-even point adalah titik pulang pokok di mana total penerimaan sama dengan total biaya.
break-even point berfungsi sebagai jumlah produk minimum yang harus dihasilkan dan harga jual terendah produk. Dalam mengadakan analisa break-even point, digunakan asumsi dasar yaitu biaya di dalam perusahaan terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Di sini terdapat rumus dari break-even point. Yang pertama, break-even point produksi, yaitu total biaya produksi per harga jual per butir. Yang kedua, BEP harga, yaitu total biaya produksi per total produksi. Dapat dilihat pada lampiran ini menunjukkan bahwa pada usaha ternak itik petelur pada skala kecil, menengah, dan terbesar cukup efisien, karena masing-masing peternak menunjukkan R/C lebih dari 1, yaitu pada skala usaha 150 sampai 340 ekor sebesar 1,13, pada skala usaha 350 sampai dengan 500 ekor sebesar 1,30, sedangkan pada skala usaha terbesar 550 sampai dengan 800 ekor sebesar 1,33. Artinya bahwa usaha ternak itik petelur sudah menguntungkan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya usaha ternak itik petelur di Kecamatan Air Batu layak untuk diusahakan. Pada lampiran ini menunjukkan bahwa BEP volume produksi pada usaha ternak itik petelur di Kecamatan Air Batu dalam skala 150 sampai dengan 340 ekor sebesar 133.797 butir telur itik. Pada skala 350 sampai dengan 500 ekor sebesar 193.173 butir telur itik. Sedangkan pada skala terbesar 550 sampai dengan 800 ekor sebesar 285.688 butir telur itik. Hasil dari BEP tersebut lebih kecil dari jumlah telur yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur sebanyak jumlah telur yang dihasilkan selama satu periode. Pada lampiran ini juga menunjukkan bahwa BEP harga produksi pada usaha ternak itik petelur di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada skala terendah, menengah, dan terbesar sebesar Rp1.391, Rp1.256, dan Rp1.337. Hasil perhitungan BEP menunjukkan harga produksi lebih kecil dari harga jual telur itik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga jual yang diberikan kepada peternak dari BEP harga produksi, maka usaha ternak dapat dikatakan menguntungkan. Demikian sebaliknya, jika semakin rendah harga jual diberikan peternak dari BEP harga produksi, maka dapat dikatakan usaha ternak akan mengalami kerugian. Pada lampiran selanjutnya, suatu usaha dikatakan layak untuk dikembangkan apabila net B/C-nya lebih dari 1. Hasil dari perhitungan net B/C dalam analisis usaha ternak ini menghasilkan nilai yang lebih dari 1, sehingga usaha ternak itik di Kecamatan Air Batu layak untuk dijalankan. Begitu pula dengan nilai gross B/C rasio lebih besar dari 1, maka usaha ternak itik di Kecamatan Air Batu layak juga untuk diusahakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe.